Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Udah pada siap kan untuk belajar sosiologi pada pagi ini? Ya, sebelum kita belajar tentang materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa agar ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat bagi diri kita maupun sesama. Nah, untuk berdoa kita mulai. Selesai. Oke, saya mau cek kehadiran kalian dulu nih. Ada yang gak berangkat? Berarti hadir semua ya. Oke, bisa dilanjut dong ya kalau hadir semua. Nah, anak-anak, sebelum memasuki pembahasan materi, boleh nggak saya cerita dulu? Saya akan cerita tetapi terkait dengan materi ini, tapi ini merupakan pengalaman pribadi saya. Penasaran gak sih? Ya udah, dengerin dengan seksama ya. Saya itu dulu pas SMA ada aturan yang paling saya ingat, yaitu siswa diwajibkan datang ke sekolah pukul 6:45. Dan ketika siswa sudah datang lebih dari pukul 6:45, maka siswa tidak diperbolehkan untuk memasuki sekolah. Siswa yang datang terlambat tersebut akan menghadapi guru-guru untuk kemudian diberikan hukuman terlebih dahulu. Nah, bagi anak-anak yang sudah datang tepat waktu atau bahkan sebelum 6:45 itu ada banyak guru-guru yang kemudian berdiri di depan gerbang menantikan mereka. Tanpa diminta dan disuruh, anak-anak itu tergerak untuk mencium tangan dan mengucapkan salam maupun ucapan selamat pagi kepada guru-guru yang berdiri di depan pintu gerbang. Nah, di sini itu terdapat nilai dan norma sosial yang ada di dalam diri siswa yang kemudian diterapkan di lingkungan sekolah. Oke, kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Kita akan membahas tema besarnya, yaitu tentang ragam gejala sosial di dalam masyarakat. Ragam, beragam. Beragam berarti berbeda. Antara satu yang lainnya tidak memiliki ada perbedaan-perbedaan yang kemudian membuat keragaman yang kemudian membentuk gejala sosial dalam masyarakat. Ragam gejala sosial dalam masyarakat. Nah, ketika kita berbicara ragam gejala sosial dalam masyarakat, itu ada nilai dan norma sosial dan sosialisasi dan pembentukan kepribadian dari nilai dan norma tersebut. Nah, ayo, di sini siapa yang udah paham perbedaan nilai dan norma? Ada yang paham nggak? Ya, baik, Ibu akan jelaskan apa sih itu nilai dan apa sih itu norma dan apa sih garis besar perbedaan dari nilai dan norma. Samar-samar kedengarannya itu kayak mirip gitu, tapi ini jika kita bedah lebih dalam itu ada perbedaan-perbedaan yang ada pada nilai dan norma sosial. Nilai itu merupakan sesuatu yang abstrak, yang dalam masyarakat kita itu hal yang dianggap baik dan hal yang dianggap buruk. Contohnya apa, Bu? Contohnya ketika kita makan, lalu kita bersendawa. Nah, orang ada yang menganggapnya sendawa itu merupakan hal yang kurang sopan atau tidak baik. Dan hal tersebut merupakan nilai yang tidak baik ketika kita bersendawa di dalam lingkungan masyarakat yang menganggap sendawa setelah makan adalah hal yang kurang baik. Tetapi nilai itu bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada pula masyarakat yang menganggap bahwa sendawa ketika selesai makan adalah suatu penghormatan terhadap makanan yang diberikan. Jadi sendawa itu merupakan hal yang baik di dalam masyarakat yang menganggap sendawa itu baik. Yang kedua, yaitu ada norma sosial. Norma sosial adalah seperangkat aturan yang dibangun untuk mewujudkan
nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. Contohnya nilai kejujuran. Ayo, di sekolah ini itu ada larangan yang melarang siswanya untuk mencontek. Apa sih yang kemudian diharapkan dari sekolah dengan membuat peraturan dilarang menyontek bagi para siswanya? Yaitu ada satu nilai sosial yang ingin diwujudkan, yaitu nilai kejujuran dari para siswanya. Baik, norma itu ada tingkatannya, yaitu tingkatannya cara, kemudian menjadi kebiasaan, kemudian menjadi tata kelakuan, dan kemudian menjadi adat kebiasaan, adat istiadat. Nah, cara itu merupakan suatu hal yang masih sanksinya tuh masih kayak rendah gitu, kayak misalnya tadi sendawa itu kayak dibilang gak sopan, atau memberi dengan tangan kiri itu dianggap tidak sopan. Terus yang kedua yaitu kebiasaan. Jadi kelakuannya ini diulang-ulang, hal-hal yang baik ini dilakukan berulang-ulang, seperti ketika berkata jujur, berbuat baik, pokoknya yang dilakukan berulang-ulang. Terus yang ketiga yaitu tata kelakuan. Ini sanksinya udah agak berat. Contohnya itu tata kelakuan itu kayak misalnya mencuri itu sudah dilarang dan kemudian sanksinya kan berat. Nah, yang terakhir yaitu adat istiadat. Adat istiadat ini kemudian menjadi suatu aturan yang mendarah daging di kalangan masyarakat yang terikat dengan adat istiadat ini. Contohnya, orang Aceh itu laki-laki dan perempuan itu tidak boleh, dilarang untuk berada di dalam satu ruangan, tapi hanya berdua. Tapi ketika ramai itu tidak apa-apa, tapi ketika berdua itu tidak boleh karena dianggap suatu zina, yang kemudian hukuman yang akan diberikan itu salah satunya hukuman cambuk. Nah, lanjut yang materi berikutnya yaitu sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Apa sih itu sosialisasi dan apa sih itu kepribadian, dan bagaimana sosialisasi dapat membentuk suatu kepribadian dari suatu individu? Sosialisasi di sini kita perlu pahami, sosialisasi merupakan suatu transfer nilai. Karena kita membahas tentang nilai, jadi sosialisasi merupakan suatu transfer nilai dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Nah, sedangkan kepribadian tersebut adalah kumpulan nilai-nilai kepribadian, sikap-sikap yang kemudian membentuk suatu kepribadian di dalam diri individu itu tersebut. Kemudian bagaimana proses dari sosialisasi yang membentuk kepribadian? Jadi dengan adanya penanaman nilai-nilai yang diberikan pada saat sosialisasi, maka akan membentuk suatu kepribadian pada diri individu itu tersebut. Nah, terus Bu, siapa sih agen dari sosialisasi dalam membentuk kepribadian dan bagaimana tipenya? Ada 4 agen dalam sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. Yang pertama, yang paling dekat dengan diri kita, yaitu ada keluarga. Yang kedua, ada lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, ada teman sepermainan kita. Dan yang terakhir, ada sekolah. Bagaimana keluarga dapat membentuk kepribadian kita, Bu? Jadi, semisal orang tua kita, kalau makan harus dengan tangan kanan. Sebelum makan kita harus baca doa. Ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, kita harus menghormati. Nah, itulah yang kemudian membentuk kepribadian dari diri individu itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu lingkungan. Lingkungan juga mempengaruhi loh pembentukan kepribadian diri kita. Contohnya ketika lingkungan kita kurang baik,
itu akan membuat kita terpapar oleh hal-hal yang kurang baik. Nah, yang ketiga yaitu ada teman sepermainan. Ketika kita sudah beranjak dewasa, relasi kita akan bertambah, dan kemudian ini juga bertambahnya teman-teman kita yang berdampak pada pembentukan kepribadian kita. Di sini, siapa yang belum pernah nonton Dilan? Pasti udah pernah lihat kan? Bagaimana kemudian teman-teman Dilan itu mempengaruhi Dilan, mempengaruhi pembentukan kepribadian Dilan, yang kemudian dia jadi panglima tempur, kemudian dia ikut geng motor, bagaimana sikap dia. Nah, yang terakhir yaitu ada sekolah. Sekolah itu memiliki nilai-nilai yang ingin diterapkan kepada siswanya, yang kemudian nilai-nilai ini diharapkan dapat membentuk kepribadian yang baik terhadap siswa-siswanya. Nah, membentuk kepribadian yang baik terhadap siswa-siswanya. Contohnya apa? Tadi yang sudah saya bilang. Ketika sekolah saya menerapkan datang pukul 6:45, nah seluruh siswa diwajibkan untuk datang 6:45 yang diharapkan itu melatih kedisiplinan dari para siswa itu sendiri. Nah, dari sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus kepada diri individu, dari satu individu ke individu yang lain, atau dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian itulah yang akan membentuk kepribadian dari diri individu itu sendiri. Nah, pada kali ini saya punya satu video di mana ini merupakan gambaran bagaimana pembentukan kepribadian yang dilakukan oleh keluarga. Mau lihat gak? Oke, bentar ya. Saya siapkan dulu videonya. Ya, mohon maaf karena laptopnya itu ada masalah, jadi mungkin videonya akan kita tayangkan minggu depan, ya. Jadi untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelumnya tentang apa itu nilai dan norma sosial dan bagaimana sosialisasi dalam pembentukan kepribadiannya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Paham? Untuk lebih memantapkan pemahaman kita mengenai nilai dan norma sosial, saya ingin kita membentuk kelompok, di mana nanti kelompok-kelompok tersebut mendiskusikan apa sih nilai-nilai sosial dan norma sosial yang ada di dalam lingkungan sekitar kalian. Nah, kemudian kita tuliskan di kertas apa saja. Kemudian saya ingin meminta perwakilan untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok-kelompoknya. Kita bentuk kelompok dulu ya. Kelompoknya saya akan bagi 4 aja sesuai dengan barisnya. Baris 1, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, silakan berkelompok. Baik, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tadi juga sudah dipaparkan hasil dari diskusi, dan saya juga sudah memaparkan apa materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, karena kita tadi sudah membukanya dengan berdoa bersama, jadi kita tutup dengan doa bersama pula. Bisa tenang ya, kita berdoa bersama dulu sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini. Oke, berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.